Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera hadir dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur Tuhan menambahkan satu hari di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita boleh menapaki hari dengan sukacita. Namun sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita sejenak untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari baru pemberian Tuhan sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh bangun pagi dengan keadaan sehat dan penuh dengan semangat, semua karena penyertaan dan berkat Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sebentar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami pinta Roh Kudus-Mu untuk terus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti tentang kehendak Allah, sehingga perjalanan kami boleh berada di dalam jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap merenungkan sabda-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 8 ayat 34 sampai dengan yang ke-37. Yang demikian sabdanya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Demikian sabda firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia tidak selalu membuat kita meninggalkan Tuhan dengan dosa-dosa yang besar. Seringkali dunia hanya membuat kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita. Sibuk sampai kita tidak sempat untuk berdoa. Sibuk sampai Alkitab hanya menjadi pajangan saja. Sibuk sampai pelayanan terasa mengganggu jadwal perjalanan kehidupan kita. Sibuk sampai keluarga kehilangan kehangatannya. Sibuk sampai hati menjadi dingin terhadap Tuhan. Si jahat tidak harus membawa kita untuk menjadi jahat supaya kita meninggalkan Tuhan. Cukup membuat kita terlalu sibuk dengan hal-hal kesenangan kita, kebiasaan kita, kebutuhan kita yang bersifat duniawi. Sehingga sedikit demi sedikit Tuhan tidak lagi menjadi prioritas kehidupan kita. Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?" Di sini Yesus tidak mengatakan bahwa memiliki harta adalah sesuatu yang berdosa. Yang menjadi persoalan adalah ketika dunia menjadi tujuan hidup, ketika pekerjaan menjadi tujuan, ketika uang menjadi sumber rasa aman di dalam kehidupan, ketika pencapaian menjadi identitas kita, maka kita sedang menukar yang kekal dengan yang sementara. Sebagai orang Kristen, bahayanya bukan hanya mencintai dunia. Bahayanya adalah hidup seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhir. Dan kita abai sikap beriman dan bertuhan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan. Dan pada akhirnya tidak seorang pun membawa apa-apa ketika kita kembali pulang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengingatkan kepada kita
sebagai orang percaya, kita harus memikul salib kita. Di dalam perjalanan kehidupan ini, apa yang menjadi aktivitas pekerjaan, apa yang bersifat duniawi adalah sarana kehidupan. Namun, prioritas utama, tujuan utama adalah sebuah kekekalan, yaitu keterhubungan kita dengan Tuhan. Kita boleh bekerja, kita boleh mengupayakan kepandaian, kita boleh mengupayakan apa saja. Namun, jangan sampai ketika kita mengupayakan segala sesuatu itu, kita melupakan Tuhan. Mari, sebagai orang percaya, kita harus memikul salib kita dengan penuh perjuangan, dengan penuh semangat, bahwa apa yang kita nyatakan di dunia ini adalah sebuah alat untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga relasi kita dengan Tuhan tidak pernah terputus oleh apapun. Tetap semangat menjalani tantangan kehidupan di dunia, dan jangan lupakan Tuhan, karena sumber kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami ketika hati kami lebih mencintai dunia daripada mencintai Engkau. Ajarlah kami untuk menggunakan semua berkat-Mu dengan bijaksana, tanpa menjadikan sebagai tujuan utama hidup kami. Tolong kami Tuhan, di dalam kami mengelola apa yang menjadi berkat-berkat-Mu di dunia ini, biarlah ini menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Setiap kehidupan, setiap waktu, setiap apa yang ada dalam hidup kami, biarlah dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Kiranya setiap hari kami Engkau penuhi dengan kasih sukacita, dan selalu mengingat bahwa sumber segalanya di dalam hidup kami hanyalah dari Engkau. Berkati kami, tuntun kami, dan berilah kekuatan kesehatan untuk tubuh kami. Mampukan kami untuk terus berjalan bersama Engkau. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Ampuni setiap dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.